Masuk ke pembahasan selanjutnya, karena tadi kita membahas tentang akuisisi penuh, di mana si parent mengakuisisi sebesar 100% atas kepemilikan subsidiari. Maka di sini di video ini kali ini akan membahas bagaimana ketika si parent itu mengakuisisinya hanya sebagian, tidak sebesar 100%. Sehingga di sini nantinya akan muncul pengakuan NCI karena si parentnya hanya membeli sebagian dari kepemilikan atas si subsidiarinya. Masih menggunakan data yang sama dengan contoh yang sebelumnya. Di sini tentang pengakuisisian dengan kepemilikan sebagian. Ada keterangan bahwa tanggal 1 Januari PT Nusantara mengakuisisi PT Andala sebesar 75% seharga 1,2 M. Maka langkah yang pertama berdasarkan data yang neraca saldo si PT Nusantara itu kan tadi di awal udah diketahui bahwa nilai buku aset bersihnya itu sebesar 1,2 M. Karena kepemilikannya 75%, maka yang senilai bukunya dikalikan dengan 75% dapat 100 juta dan nilai akuisisinya 1,2 M. Lalu kita diselisihkan, diperoleh diferensialnya 300 juta. Lalu masuk ke langkah yang kedua berkaitan dengan kita harus mencari akun-akun apa saja yang mengalami perubahan nilai dari nilai tercatat ke nilai wajarnya. Di sini ada keterangan, ada persediaan tanah, bangunan, serta peralatan. Lalu langkah yang ketiga kita mengalokasikan si diferensial ini ke akun-akun yang mengalami perubahan nilai. Berarti ada 3 ya akun-akun yang mengalami perubahan nilainya. Nah, berdasarkan konsepnya bahwa jumlah alokasi itu sama dengan selisih atau diferensial, sehingga total alokasinya harus memiliki nilai 300 juta. Maka di sini yang 300 juta itu dialokasikannya udah ke apa saja. Di sini yang pertama persediaan 50, tanahnya 210, bangunannya negatif 60, sehingga masih ada sisa 100 juta. Nah, sehingga yang sisa tersebut kita alokasikan ke goodwill. Setelah kita mengalokasikan diferensial, maka selanjutnya kita menghitung amortisasi tahun tersebut. Tahun 2015 persediaan itu kan terjual pada tahun tersebut, ada keterangannya di data awal, sehingga untuk persediaan mengalami amortisasi secara penuh negatif 50 juta, tanah tidak mengalami penurunan, lalu bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 5 juta karena masa manfaatnya 1 tahun, sehingga 60 juta dibagi 12 bulan dapat 5 juta. Jumlah total alokasinya amortisasinya menjadi 45 juta. Nah, langkah yang keempat itu kita menghitung net income, karena pada saat kita melakukan konsolidasi tahun tanggal 1 Januari, maka diasumsikan di tahun 2015 si anak belum mendapatkan laba. Maka pada saat pembuatan laporan konsolidasi sesaat akuisisi itu belum adanya pengalokasian laba, baik itu ke CI ataupun ke NCI. Maka masuk saja langsung ke langkah kelima, membuat jurnal umum. Berarti tanggal 1 Januari itu ada pengeluaran kas untuk pembelian investasi PT Andala senilai 1,2 M. Lalu langkah yang keenamnya itu ada ada eliminasi atas saldo awal investasi. Sehingga saldo awal investasinya 1,2 M, maka dieliminasi ke akun ekuitas, yaitu saham biasa 800, saldo labanya 400, dan diferensialnya senilai 300. Diferensial itu hasil dari perhitungan angka yang satu tadi. Lalu karena tadi kepemilikannya sebagian, maka akan ada pengakuan NCI pada saat proses jurnal eliminasinya, sehingga selisih debit dan kreditnya itu ada kita masukkan ke kepentingan non pengendali atau NCI 300 juta. Setelah kita membuat eliminasi saldo awal investasi, selanjutnya kita mengeliminasi diferensialnya. Tadi kan diferensialnya 300 juta. 300 juta itu atas akun apa saja sih? Kita bisa melihat di langkah sebelumnya. Ada persediaan 50 juta, tanah 210 juta, dan goodwill 1 juta. Serta ada bangunannya di kredit 60 juta, karena bangunan pada saat tabel amortisasi tadi itu memiliki nilai negatif, sehingga di kredit.
Terakhir kita membuat jurnal, membuat kertas kerja konsolidasian di langkah yang ketujuh itu di mana si akun-akun yang ada di langkah ke-6 itu kita pindahkan ke kolom jurnal eliminasi sehingga diperolehlah aset dan kewajiban serta ekuitas pada saat pembuatan laporan proses keuangan sesaat setelah konsolidasi. Setelah akuisisinya si anak atas induk itu nilainya 8,1 M. Nah, berdasarkan langkah ke-7 ini kita bisa membuat laporan proses keuangan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada tahun 2015 di mana diasumsikan dari tanggal 1 Januari tadi itu sudah berlangsung 1 tahun di tahun 2015 sehingga otomatis si anak sudah menjalankan operasinya, maka si anak pun sudah mendapatkan perolehan laba dan bisa saja dia juga sudah akan membagikan dividen kepada semua pemegang sahamnya. Sehingga di sini diketahui selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan memberikan dividen senilai 300 juta serta PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividennya sebesar 50 juta. Ini data neraca saldo per tanggal 31 Desember atas Nusantara dan Andalas. Ini kita bisa melihat bahwa jumlah penjualannya 875. Kita bisa melihat berapa jumlah penghasilan dari anaknya dengan mengurangkan si jumlah penjualannya dikurangi dengan jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah bebannya. Diperolehlah di sini kan labanya itu 200 juta di tahun 2015. Karena kepemilikannya hanya 75%, maka pengakuannya hanya 150 juta. Nah, si laba dari anak ini dikelola dengan amortisasi yang kita hitung di langkah yang ketiga tahun 2015 itu tadi 33. Nah, amortisasinya ada apa saja? Ada di sini ada persediaannya negatif 50 juta dan bangunannya 5 juta. Nah, yang amortisasi yang 2 tadi tahun 2015 itu mengurangi laba di tahun 2015. Di sini nah, persediaannya negatif 50 juta dan amortisasi bangunan dan peralatannya 5 juta sehingga laba dari anak secara bersihnya itu senilai 105 juta. Lalu langkah yang selanjutnya, langkah keempat, di mana kita mengalokasikan si laba dari anaknya. Di sini kan laba anaknya 200 juta. Dikalikan dulu dengan si kepemilikan si I-nya 75%. Lalu karena kepemilikannya ini sebagian, maka sisanya yaitu 25% dialokasikan ke si NCI-nya. Maka untuk net income subsidiary-nya 200 juta dikali 75 untuk CI dan dikali 25% untuk NCI. Kalau untuk amortisasi semuanya dialokasikan ke CI karena yang mengakuisisi subsidiary yaitu CI. Maka jumlah net income-nya sebesar 105 juta. Setelah itu ada dividennya. Berapa nih dividen yang dibagikan? Dividen anak itu 50 juta. Karena kepemilikannya sebagian, maka yang 50 juta tadi dialokasikan ke CI yang 75% dapat 3.500 dan NCI-nya dikalikan 25% dapat 12,5. Nah, setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaiannya serta jurnal umumnya. Di sini kan ada penerimaan dividen dari anak sebesar 37.500. Kita ada penerimaan kas, investasinya berkurang. Lalu ada penyesuaian laba anak di mana si labanya itu memiliki nilai 200 juta karena kepemilikan 75% jadi dikalikan 75%. Serta kita ada amortisasinya 2 akun yaitu ada persediaan. Karena persediaan itu negatif, maka di debitnya bagian laba, di kreditnya investasi. Selanjutnya di amortisasi atas bangunan 5 juta karena positif ya, jadi di debitnya investasi, di kreditnya bagian laba. Nah, langkah ke-6 membuat membuat jurnal eliminasi. Di sini kan baru penyesuaian di langkah ke-6 eliminasi. Eliminasinya yang pertama kita mengeliminasi dulu saldo CI. Karena CI-nya 105 juta, maka yang CI ini bagian laba atas Andalas, maaf ini autokorek aja, 105 juta dari perhitungan langkah keempat. Pengalokasinya untuk dividennya itu dari yang perhitungan ini
37.500.000, sisanya masuk ke investasi pada PT Astra. Sedangkan yang kedua itu kita mengeliminasi si NCI-nya. Itu yang pertama kan mengeliminasi CI, yang kedua NCI. Apa saja, berapa jumlah NCI-nya? Bagian laba NCI itu 50 juta. Kita tutup dengan dividen 12.500.000, sehingga sisanya diakui sebagai NCI 37.500. Yang ketiga itu mengeliminasi saldo awal investasi. Tahun 2015 saldo awalnya itu 1,2 M. Lalu ditutup dengan saham biasa 800, saldo labanya 400, dan diferensial. Diferensialnya berdasarkan perhitungan yang sebelumnya, di mana jumlahnya 300 juta. Kalau ada sisa kita masukkan ke NCI. Pasti ada sisa karena kepemilikannya itu kurang dari 100%. Yang selanjutnya kita mengeliminasi si diferensialnya. Tadi kan diferensialnya itu 300 juta. Ini itu untuk apa saja? Ternyata untuk persediaan itu dieliminasinya sebagai beban pokok penjualan. Tanahnya 210 juta, goodwillnya 100 juta, dan bangunan peralatannya itu dikredit 60 juta karena nilainya itu negatif 60 juta. Yang terakhir mengeliminasi beban penyusutan senilai 5 juta. Nah, jurnal eliminasi yang tadi nanti kita akan di posting ke kolom eliminasi di kertas kerja konsolidasi, sehingga diperolehlah di tahun 2015 net income konsolidasinya 705 juta, lalu RE akhirnya 1,955 juta. Nah, di sini meskipun perhitungan net income konsolidasian dan related earning konsolidasian itu nilainya sama dengan yang dilaporkan di parent, tapi prosesnya bukan dari samping ya pengurangannya, tapi dari atas ke bawah pun dijumlahkan secara normal sebagaimana kita menghitung menghitung laba bersih, lalu melaporkan ke laporan beritahan serta ke laporan bersih keuangan. Nah, dari data yang tadi kita bisa menghitung jumlah kepemilikan di si induk di anaknya, di mana tahun 2015 itu ada jumlah investasi awalnya 1,2 M. Untuk kita membeli 1,2 M untuk kepemilikan hanya 75%, sehingga rasionya itu 75 untuk CI dan 25-nya untuk NCI. Maka yang untuk NCI-nya 300 juta serta laba bersihnya itu dialokasikan seperti yang tadi ya, yang 200 juta dikalikan 75 untuk CI, NCI-nya 25%. Untuk labanya di bagian sisi sebelahnya itu sesuai dengan jumlah laba bersihnya 200 juta. Serta dividennya jumlahnya diberikannya 50 juta dialokasikan ke CI-nya 75 dan NCI-nya 25%. Serta untuk amortisasinya jumlahnya kita berasal dari penjualan persediaan negatif 50 juta dan penyusutannya 5 juta. Sehingga di sini diperolehlah investasi akhirnya 1,267.500, sedangkan untuk saldo akhir saldo labanya 550 juta. Dan di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sisi satu sama dengan sisi yang lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang akuisisi dengan kepemilikan melebihi nilai tercatat ekuitas. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.